Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kali ini saya akan membagikan tips-tips gimana sih cara pemasangan. Setelah video sebelumnya itu ya bongkar dan pembersihan alat-alat komponen gearbox yang harus diganti, yang harus dilepas, dan bagaimana cara melepasnya bila alat-alat kita itu terbatas. Nah ini ya kayak semacam ini nih teman-teman, ini pemasangan bearing ya. Pemasangan bearing ini nggak boleh ini ya asal getok ya, tapi penuh dengan perasaan. Setelah sebelumnya dilumasin dulu sedikit pakai oli, kita ketuk dengan pelan-pelan, dan berat palunya juga harus dipertimbangkan ya. Soalnya kalau terlalu gede juga nggak tepat dengan media yang untuk dipukul, terlalu kecil juga kurang tenaga. Nah ini untuk pasnya segini ya, mungkin kalau teman-teman pebengkel sih udah biasa ya, jadi bisa punya perkiraan sendiri palu seberat apa yang harus dipakai dan bentuknya juga bila perlu. Nah ini komponen-komponen yang bakalan kita pasang. Ini apa nih? Shaft drive. Shaft drive itu kalau bahasa umumnya kita sebut aja ini ya, aspuli ya, orang menyebutnya aspuli. Sebab dia dipasang di gearbox tapi nembusnya ke ini, ruang CVT ya. Nah ini guys barangnya. Nah ini dia aspuli shaft drive tadi ya, namanya shaft drive. Nah, nanti di sini kita dipasang bearing ya, pasang bearing, dan kalian perhatikan tata letaknya sebelah mana dan apa-apa yang harus kita perhatikan waktu kita melakukan pemasangan. Dan bearing-bearingnya juga sudah ini ya, tertentu ukurannya. Ada yang memang ukurannya umum ya, di komponen lainnya juga ada, tapi ada yang ukurannya itu lebih spesifik, terutama yang bearing yang buat larinya ke as roda. Nanti kita akan lihat setelah pemasangan shaft drive ini atau pemasangan aspuli. Kita perhatikan juga untuk yang akan kita pasang itu inner diameter atau outer diameter, atau kita sebut aja ID dan OD. ID inner diameter, OD outer diameter. Kalau yang inner diameter kita perhatikan waktu pengetokan itu berfokus sama inner diameter. Jangan mau masukin inner diameter tapi yang kita buat ganjalan atau yang kita ketok outer diameternya, itu akan sangat riskan. Jadi bearing belum dipakai tapi bisa cepat rusak guys ya. Perhatikan waktu pemasangan yang mana dulu nih, outer diameter apa inner diameter yang akan kita pasang. Nah tadi yang inner diameter sudah terpasang di aspuli ya atau shaft drive. Nah sekarang kita mau melakukan pemasangan outer diameter atau OD. Nah ini perlu diingat juga teman-teman, sebelum pemasangan juga, selain yang tadi saya sudah sebutkan, biasanya bearing itu kan ada yang pakai ini ya, seal, rubber seal. Untuk bearing komponen gearbox itu sebaiknya sealnya kita lepas, karena untuk sirkulasi pelumas guys ya, terutama yang ini ya,
yang menggunakan oli, pelumas oli. Kalau menggunakan pelumas grease kayak misalnya bearing roda, itu nggak perlu kita lepas, malah justru harus dipasang, harus terpasang sealnya, seal bearingnya. Nah, kita perhatikan ya, sekarang ini yang kita sedang lihat yaitu pemasangan outer diameter setelah sebelumnya inner diameter sudah terpasang di aspule. Penuh hati-hati teman-teman, supaya kita nggak menemukan kegagalan. Pengetokannya juga dengan penuh perasaan, nggak perlu tenaga sebenarnya dalam pemasangan bearing ini. Yang penting kalau lubangnya udah lurus, bearingnya udah lurus, itu bakalan gampang masuknya. Ini apabila kita nggak punya special tool ya teman-teman. Tapi buat yang punya special tool dan yang punya alat special tool pun tetap harus berhati-hati dalam melakukan langkah-langkah pemasangan, baik penglepasan maupun pemasangan. Nah, itu jangan lupa kita cek lagi perputarannya, apa ada yang janggal atau enggak. Biasanya kalau enggak ada yang janggal itu suara putarannya itu halus, enggak ada yang kretek-kretek atau gimana. Pak, kalau ada yang kretek-kretek itu patut dipertanyakan apa waktu pemasangan inner dan outer itu salah ketok atau gimana. Nah, sekarang kita tinggal masang stopper ya, plat stopper. Plat ini dipasang dengan 2 baut ya, yang menggunakan kunci 10. Ini gunanya untuk ini, supaya aspule atau shaft drive itu nggak melenceng nembus cover gearbox seperti kasus yang saya pernah alami dan pernah saya upload, yaitu gearbox Mio ya. Nah, untuk gearbox Vario ini Vario 110 LED ini, itu pengamannya ada 2. Selain ada plat stopper yang buat agar supaya bearingnya nggak melenceng dari jalur, tapi juga dia diamanin dengan circlip ya, ring circlip yang tadi udah terpasang setelah pemasangan bearing shaft drive. Ya, kita cek lagi. Selalu sebelum pemasangan bearing ya kita lumasin dikit lubangnya dengan pelumas sedikit aja. Jangan pakai grease ya guys, soalnya ini nanti pelumasnya tidak menggunakan grease atau gemuk, tapi menggunakan oli pelumas biasa. Nah, kita perhatikan itu shaft drive-nya sedang dipasang dan bearingnya itu ada stoppernya yang ditopang, yang dikunci dengan 2 baut 10 ya. Ya, baut kunci 10 atau kunci 8, baut kunci 8. Nah, kita periksa lagi, pastikan bahwa sudah benar-benar rata, karena plat stopper ini untuk menekan bearing shaft drive itu harus benar-benar rata, jangan nongol atau jangan terlalu masuk. Tapi tentunya kalau udah masuk sih dia pas ya. Intinya jangan nongol. Kalau dia masih nongol, berarti perlu dilakukan pengetukan pelan-pelan sampai benar-benar rata. Jadi posisi plat stoppernya itu lurus ya. Ya, selanjutnya kita tunggu pemasangan
Oh iya, pengencangan baut stopper, bearing, shaft drive atau aspule. Nah, berikutnya ini tutup gearboxnya. Tutup gearbox itu ini juga berfungsi juga sebagai dudukan as roda ya. Nah, ini as roda itu duduknya di sini. Di samping ada beberapa komponen yang nempel di sini, diantaranya bearing. Nah, ini bearing gigi yang keberapa nih. Nah, nanti kita perlihatkan komponennya. Pokoknya semaksimal mungkin kita lakukan dengan hati-hati dan bersih. Tangan kita harus bersih. Nah, tapi itu kok ada sarung tangan kotor ya. Ya nggak apa-apa, yang penting nanti kita periksa lagi waktu pemasangannya. Jangan sampai ada debu, pasir yang masuk, terutama ke celah-celah bantalan peluru baja, bantalan apa tuh, bearing ya. Di antara celah-celah bearing itu nggak boleh ada kotoran sedikit pun, terutama pasir atau apa. Nah, ini yang mau kita pasang. Gear apa itu ya, gearnya agak gede, jadi part numbernya, kodenya pakai KZL ya. KZL berarti masih sama mas space. Nah, ini dia. Oh iya, ini larinya ke as roda. Nanti habis ini ada lagi yang gigi satu lagi agak kecil. Ini larinya ke as roda. Nah, itu bekasnya yang bekarat, yang udah nggak bisa dipakai lagi. Jangan lupa kita juga selain part numbernya sudah betul, yang kita lihat di part katalog, di samping itu juga kita harus lihat secara fisik untuk meyakinkan bahwa benar-benar ini. Sebab kadang-kadang ada juga yang beberapa varian motor walaupun beda tipe, tapi menggunakan komponen yang sama atau istilahnya substitusi. Ada juga yang masih nggak terlalu jauh tipenya, tapi komponennya beda. Contohnya kayak di motor bebek, penggunaan gearset KWB dan KWW. KWB pada revo absolut, KWW pada revo fit. Itu nggak terlalu beda padahal. Cuman untuk gearsetnya beda dari panjang rantainya dan panjang swing armnya. Nah, ini untuk pemasangan bearing roda belakang itu sealnya nggak boleh terlepas. Itu wajib, kalian wajib ini harus terpasang. Jangan diutak-atik, kecuali bearing-bearing yang bakalan nantinya dilumasi sama oli gearbox atau oli gardan. Nah, ini kita lumasi sedikit biar agak licin waktu pengetukan. Kalian perhatikan benar-benar lurus, ditekan dengan tangan dulu, jangan langsung main ketok aja guys. Nanti lubang-lubangnya gampang ada. Dengan perasaan kalian ketuk pelan-pelan. Nah, semacam ini. Setelah benar-benar yakin, kalian pastikan bahwa semuanya masuk. Alat-alatnya juga harus bersih, sebab ini kita udah bersihin semua. Nah, ini kita menggunakan alat-alat yang sederhana ya, tidak menggunakan special tool ya, karena gak semua bengkel itu memiliki special tool. Nah, ini bekas ini guys,
apa ya, as stang seher yang sebelah bawah bigen. Nah, ini sil rodanya. Jangan lupa juga sil roda kita harus tahu harus menghadap kemana. Yang bagian yang tidak terkena oli gardan itu bagian dalam yang nggak ada angkanya. Nah, sedang yang ada angkanya itu menghadap bearing roda. Nah, ini menghadap oli gardannya. Nah, itu kalian perhatikan. Nah, sedangkan sebelahnya itu ada angka-angka ukuran sil roda itu menghadap bearing roda. Nah, semacam ini. Tekan hati-hati. Nggak perlu diketok. Tapi bisa juga diketok sedikit untuk meyakinkan bahwa sudah rata. Jangan kebablasan, sebab ini nantinya bakalan bocor. Nah, di situ ada apa ya, hawa, semacam lubang hawa di sela antara seal gearbox dan bearing roda atau kelah roda. Itu ada lubang sedikit, kira-kira diameter sebesar apa ya, sebesar obeng kecil lah, ukuran kecil. Lubang hawa. Nah, ini apa lagi ya, ini gigi ini dari barunya itu sudah menyatu dengan as roda ya, yang gigi ini. Jadi benar-benar press, ini nggak bisa dilepas. Jadi dari pabriknya udah jadi satu. Nah, semacam ini. Pasang pelan-pelan yang rapi. Nah, ini pasangannya. Pasangan ini nanti ada asnya pendek. Kalau yang ini bisa dilepas asnya dari giginya, sedangkan yang ke roda giginya itu nggak bisa dilepas, sudah merupakan satu kesatuan. Walaupun sebenarnya itu dipres ya, dipres pabrik. Nah, yang ini nih, kalau ini bisa dilepas giginya, gigi dari as. Ya, itu udah ini ya. Nah, ini semacam ini barangnya. Nanti dia di tengahnya ada semacam as pendek dia. Asnya khusus, dalamnya juga bergerigi. Nah, ini semacam ini. Nah, kalian perhatikan pemasangannya, ini bolak-balik sama dengan as yang terpisah. Ini bekasnya yang udah nggak bisa kepake lagi, soalnya dia selain berkarat, giginya juga udah aus karena karat itu. Nah, ini oh ya teman-teman, untuk kalian ya saya sarankan waktu pembelian ini ya di toko-toko ya memang udah ini ya, udah apa, cara pelayanannya dia dalam menyiapkan komponen sepeda motor itu yang benar-benar menggunakan part katalog supaya kalian nggak keliru, nggak bolak-balik. Kalian juga harus perhatikan apa sih tiap komponen itu, pastikan ada part numbernya ya. Kalian bisa pelajari atau minta tolong pelayan toko juga pinjam part katalognya sambil menunjukkan bahwa yang kalian butuhkan ini
bentuknya semacam ini, adanya di motor tipe ini dan part numbernya ini. Jadi kalian nggak bakalan keliru insya Allah kalau benar-benar kalian harus ada kerjasama sama tokonya. Nah ini guys, sudah terpasang. Mudah bukan? Ya sepertinya mudah ya, tinggal faktor kebiasaan aja, terutama bagi teman-teman yang baru menggeluti di dunia perbengkelan. Jangan lupa packing atau gasket selalu ganti ya, kecuali kalau memang kondisi masih nah ini ganti baru gasketnya atau packingnya. Jangan lupa pindoel harus terpasang untuk pemasangan ini, pindoel harus ada. Nah ini mereknya Naci ya, Naci guys. Ini mereknya memang bukan Honda, tapi ini recommended banget ini bearing ini bagus banget. Saya udah biasa pakai. Ini dulunya juga sebelum produksi sendiri, ini merupakan vendor Honda ya guys. Seperti yang udah saya bilang tadi, untuk pemasangan komponen bearing di dalam mesin atau di dalam gearbox yang menggunakan pelumas oli itu harus dilepas. Nah ini kita lepas, boleh satu atau boleh dua-duanya. Nah untuk kali ini cukup satu juga bisa, jadi nanti sebelah sini udah cukup terkena ini pelumasan oli ya. Nah ini kalian perhatikan, pasang dengan pelan-pelan, jangan asal ketuk, tapi gunakan perasaan. Pastikan bahwa kanan, kiri, atas, bawah itu sudah merata waktu kalian lakukan pengetukan. 4 penjuru ya guys ngetuknya, jangan hanya satu sisi aja, nggak perlu menggunakan tenaga. Kalau memang udah lurus, ya bakalan masuk pelan-pelan. Jangan dipaksakan. Yang penting sudah lurus pasti. Kalian lakukan 4 penjuru, pengetukan 4 penjuru. Dipastikan lagi bahwa sudah presisi masuk ke dalam lubangnya itu menggunakan besi bulat. Ingat yang dipasang ini outer diameter, jadi kalian fokusnya ke luarnya ya, jangan innernya yang kalian ketuk. Nah sudah selesai. Pastikan lagi bahwa perputaran enggak terhambat. Nah di situ kalian lihat ada sudah ada grease dari pabrik, enggak masalah itu. Nah kalian lakukan pelumasan awal ya, atau biasa disebut pre-lubricating. Sudah, tinggal pemasangan tutup gearboxnya yang merupakan dudukan as roda. Nah, ini. Itu bedanya Matic sama motor jenis lainnya teman-teman, baik tipe sport maupun tipe cup. Itu beda cara pemasangan rodanya, as rodanya, cara pemasangan bearing roda. Ini bisa beda. Bongkar pasang bearing roda pun harus bongkar gearbox semacam ini.
Nah, untuk motor sport dan motor tipe cup itu lebih sederhana, dia cukup copot as roda belakang, beres. Untuk motor tipe matic itu rada spesial perlakuannya untuk bongkar pasang, walau sekedar ganti bearing roda belakang ya. Jadi kalian mesti hati-hati ya, mesti kalian cermati. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Oh ya, ini baru kami sadari ternyata lubang oli ini udah dol teman-teman. Ya akhirnya kita derat lagi dengan diameter yang lebih besar. Nah nantinya kami pakai baut 14 ya, pakai baut 14. Nah ini buat ngetap baut bikin dratnya. Pastikan sebelum melakukan pengedratan, pastikan sama ukuran dratnya. Setelah yakin ya terutama lubangnya jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Kalau misalnya kita menggunakan lubang baru pengeboran, harus diameter mata bornya itu harus di dalam celah senainya ya, mengukurnya pakai sigmat atau jangka sorong. Jangan diameter yang sebelah luarnya atau yang tajamnya, tapi yang cekungnya. Kalian harus perhatikan waktu mau melakukan pengedratan ini. Nah, itu juga harus lurus, kalian lakukan hati-hati. Dan alangkah baiknya kalian gunakan kuncinya ya, pakai T. Ini kita hanya menggunakan alat-alat yang ada, cuman kalian harus hati-hati, terutama bagi yang belum terbiasa. Nah, kalian perhatikan itu. Nanti kita bersihkan dengan kuas kering. Ingat kuas kering ya, untuk membersihkan sisa-sisa serpihan serbuk ini logam ini. Jangan disemprot pakai angin dulu guys, sebelum dibersihkan dengan kuas kering. Nah sudah tembus. Nah itu kalian perhatikan, itu jangan sampai tercecer di celah-celah bearing. Seharusnya ini harus dilakukan dari awal, cuman kami baru menyadari kalau oh iya ini ternyata ada yang dol. Gak apa-apa, yang penting kalian bisa lakukan dengan cermat dan hati-hati. Insyaallah berhasil. Nah sudah selesai. Kita bersihkan dengan kuasnya yang kering, ingat ya. Ini nanti yang sebelumnya menggunakan baut 12, kunci 12, kita pakai kunci 14, masih bisa lah. Oke guys, ya sampai di sini. Bila kalian ada pertanyaan, terutama bagi pemula, kan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Dan bila ada saran-saran, kritik, tidak usah sungkan-sungkan guys. Terima kasih atas waktunya.
sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat bagi kalian dan bagi kami semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya, karena dengan itu sangat bermanfaat, sangat kami butuhkan, sangat berguna bagi kami agar kami bisa mengembangkan channel kami. Saya harap kalian dan kami bisa mengambil manfaatnya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video ini. Saya yakin kalian lebih baik dari kami semua.